Nah, ketika kita banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah pun akan membaca salawat untuk kita. Jika salawat kita diterima oleh Allah SWT, maka tetapi kita tidak membaca salawat pasti diterima oleh Rasulullah SAW. Namun ketika Allah membalasnya salawat kita, maka itu lebih baik bagi seorang hamba untuk di dunia dan di akhirat. Satu kali salawat Allah untuk hambanya itu lebih baik dari hamba seorang hamba di dunia ini. Bahkan apabila dibandingkan satu salawat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan umur kita, ditambah dengan umur semua umat manusia dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad SAW untuk satu hamba itu, dan semua umur itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa maksiat, maka lebih bagus, lebih unggul salawat Allah untuk satu hamba. Walaupun umur kita ditambah, misal kita ini umurnya 60 tahun, maka ditambah dari mulai umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad. Nabi Adam seperti ada contoh 1000 tahun, umat Nabi Adam ada yang 1000 tahun, ada yang ditambah. Di setiap orang ditambahkan umurnya untuk kita, untuk diri kita, dan umur itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa maksiat, maka lebih unggul salawat Allah untuk hamba dibandingkan umur yang sekian banyaknya untuk beribadah kepada Allah tanpa maksiat lebih unggul. Maka dalam diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah semoga kita dijadikan hamba Allah yang ahli membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Imam Haddad mengatakan, apabila kita semuanya merasa ketinggalan dalam amal ibadah seperti sholat, puasa, ketinggalan, maka tiada amalan lain kecuali membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah SWT. Bahkan dulu ada seorang perempuan yang gemar memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau memiliki seorang putra, ketika sudah dimakamkan putranya bermimpi, "Wahai ibunda, bagaimana keadaanmu setelah dikebumikan?" Kata perempuan tadi, pemuda tadi, ketika dimakamkan, aku menunggu 1 jam sampai 5 jam menunggu kedatangan malaikat munkar wa nakir, akan tetapi tidak ada. Bahkan dari 1 jam sampai 5 jam ini dinding kuburku roboh dan aku melihat cahaya bidadari. Sehingga aku bertanya kepada bidadari, "Wahai bidadari, kenapa malaikat munkar wa nakir tidak mendatangimu, tidak memberikan pertanyaan kepadamu?" Kata bidadari, "Demi Allah, sesungguhnya malaikat munkar wa nakir tidak akan pernah memberikan pertanyaan kepadamu. Kenapa? Karena engkau sudah ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat engkau memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Jemaah yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah hamba yang gemar membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kita meninggalnya. Kalau kita meninggal dalam keadaan syahid, maka ketika dibangkitkan kita berlumuran darah, akan tetapi baunya, wanginya luar biasa. Ketika kita meninggal dalam keadaan sujud, maka kita akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan sujud. Ketika kita meninggalnya dalam keadaan maksiat, maka kita ketika dibangkitkan dalam keadaan maksiat.
kita meninggal dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dibangkitkan dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kematian kita. Kalau kita meninggal lagi main judi, maka di akhirat kita dibangkitkan main judi, bawa remi, bawa gaplek, itu bawa gaplek, makin tambah siksa. Ketika kita meninggal dalam keadaan wajib, nanti di akhirat dibangkitkan oleh Allah, kita bawa joran, sebawa air. Maka sesuai kita meninggalnya. Kalau kita dalam keadaan sujud, kita dalam keadaan hadir di majelis taklim, maka kita duduk di majelis taklim. Kita duduk di majelis taklim. Itu mau Pak? Sekarang meninggal, nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan duduk, berzikir kepada Allah hadir di majelis taklim. Di intinya kita ini banyak-banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun zaman sekarang ini, akhir zaman ini sudah banyak fitnah-fitnah yang telah digambarkan, diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Ini zaman yang penuh dengan fitnah-fitnah. Rasulullah SAW pernah berkhutbah dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Zaid Al-Ansari, beliau berkata, setelah Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh, lalu Rasulullah SAW naik ke atas mimbar dan berkhutbah di hadapan kami, kata Abu Zaid Al-Ansari. Sampai kapan? Sampai menjelang waktu zuhur. Setelah melaksanakan sholat zuhur, Rasulullah SAW naik kembali ke atas mimbar dan berkhutbah di hadapan kami, kata Abu Zaid Al-Ansari, sampai waktu asar. Melaksanakan sholat asar, Rasulullah SAW naik kembali ke atas mimbar melanjutkan khutbahnya sampai tenggelam matahari. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yaitu fitnah-fitnah yang telah lalu, fitnah-fitnah yang sedang dan fitnah-fitnah yang akan datang sampai hari ini. Itu sudah digambarkan, sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu para sahabat banyak yang menghafalnya apa-apa yang diucapkan, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Namun banyak para sahabat yang melupakan, dengan sengaja dilupakan. Ada juga para sahabat yang memang mengambil perkataan dari Muhammad SAW. Di Rasulullah SAW pada saat itu menjelaskan dari mulai umat manusia di dalam surga sehingga masuk ke alam ruh, masuk ke alam butun, masuk ke alam dunia sampai akan hari kiamat sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, akan datang masanya zaman penuh dengan fitnah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna baina yadayhi sa'ati ayyaman yunzalul jahlu wa yarfa'ul ilmu wa yarfa'u al-hajru wal hajru al-qadru, yang artinya sesungguhnya menjelang hari kiamat ada masa-masa al-jahlu, masa-masa kebodohan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yarfa'ul ilmu, dan ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yarfa'ul jahlu, dan banyak orang-orang yang melakukan jahlu wal jahlu, dan jahlu itu al-qatlu, itu pembunuhan.
Ini zaman penuh fitnah. Kita lihat di media sosial, anak-anak sekolah tawuran, tidak segan-segan membunuh lawannya. Masya Allah, banyak di media sosial ini ya, yang membunuh istrinya, istri membunuh suaminya, orang tua membunuh anaknya, anak membunuh orang tuanya. Ini sudah zamannya berfitnah. Karena apa? Fitnah ini terjadi karena disebabkan dengan seluruh fitnah ini terjadi terluasnya kebodohan, tersebarnya kebodohan, dan diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penyebabnya fitnah ini terjadi di zaman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kebodohan ini hilang, maka ajak saudara-saudara kita untuk hadir di majelis taklim agar ilmu ini tetap ada, agar ilmu ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita beribadah dengan ilmunya, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika ibadah tanpa ilmunya, mardudatun la tuqbalu, ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya ibadah sholat lima waktu, ketika kita tidak menggunakan ilmunya, ya tidak dengan ilmunya, mardudatun la tuqbalu, sangat banyak, maka wajib kita mengkajinya, khususnya ilmu fikih tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu tasawuf yaitu akhlak kita, fikih mengatur ibadah, tasawuf yaitu untuk akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak kita kepada sesama manusia. Kita perlu mengkajinya. Sesuatu apapun ibadah mesti dengan ilmunya. Di sholat tanpa ilmunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa tanpa ilmunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah haji tanpa ilmunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib kita menghadiri majelis taklim, mengkaji terutama ilmu fikih yang setiap detik, setiap saat kita menggunakan ilmu fikih. Kehidupan kita di dalam dunia ini tidak lepas dari yang namanya ilmu. Diatur oleh syariat, diatur oleh ilmu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah sebenarnya kata Rasulullah SAW, sebenarnya penyebab terjadinya fitnah-fitnah itu tersebar luasnya kebodohan dan diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta al-hawaj, banyak pembunuhan. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah terjadi tiga hal itu, maka kemaksiatan akan merajalela. Kata Ibnu Athaillah, Ibnu Athaillah asalkan dari bahwa kemaksiatan pun timbul dari empat perkara. Fitnah timbul dengan tiga perkara, dan tiga perkara itu bisa menimbulkan kemaksiatan merajalela di mana-mana. Kemaksiatan pun disebabkan dengan empat hal yang ada di dalam jiwa kita. Apa? Yaitu sifatun bahimiyah. Jadi ada sifat bahimiyah, ada sifat syar'iyah, ada sifat syaitaniyah, ada sifat rububiyah. Itu yang menjadikan umat manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini, sifat bahimiyah, yaitu sifat binatang ternak. Apa sifat binatang ternak? Rakus, serakah, hanya mementingkan syahwatnya. Ketika seorang manusia diliputi dengan sifat bahimiyah, dikuasai dengan sifat bahimiyah, maka akan terjadilah perzinahan yang hanya ada di dalam pikirannya, kenikmatan syahwat. Terjadilah perzinahan yang ada di pikirnya itu hanya untuk perutnya saja, maka terjadilah pencurian. Itulah sifat bahimiyah.
Sifat-sifat ini tidak akan lepas dari diri kita, dari jiwa kita, karena memang penciptaan ini sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan umat manusia, Allah pun menanamkan 4 sifat ini, yaitu sifat bahimiyah, sifat binatang ternak. Maka kita yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala harus mampu untuk menghindari sifat bahimiyah. Buanglah sifat serakah, buanglah angan-angan untuk syahwat kita. Ia bahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 sifat ini. Kalau kita dikuasai oleh sifat bahimiyah, maka akan terjadi perzinahan. Anak menjinahi ibunya, bapak menjinahi anaknya. Sudah banyak dijawab sekarang. Alhamdulillah, subhanallah. Kita minta kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu menentukan pandangan kita. Yang kedua, yang disebabkan banyaknya kemaksiatan merajalela, yaitu disebabkan dengan sifat sabu'iyah, yaitu sifat binatang buas. Sifat binatang buas ini sebenarnya adalah perkelahian. Maka di zaman sekarang orang-orang yang dikuasai dengan sifat sabu'iyah ini, banyak yang membunuh, merampas hartanya. Kalau kita kenal dengan kata begal, itu dikuasai dengan sifat sabu'iyahnya. Sekolah antar sekolah, banyak anak-anak sekolah yang dikuasai dengan sifat sabu'iyahnya. Ingin unggul sekolahnya sudah melakukan tawuran, pembunuhan, itu dikuasai oleh sifat sabu'iyah. Itu pun kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari kuasanya sifat sabu'iyah, karena memang tidak akan pernah lepas dari jiwa kita sifat-sifat tercela ini yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu sifat syaitaniyah. Sifat syaitaniyah ini, ketika seseorang sudah dikuasai dengan sifat syaitaniyah ini, maka akan terjadi iri terhadap sesama. Naudzubillah. Yang terakhir yaitu sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Ketika seseorang sudah dikuasai dengan sifat ketuhanan ini, maka datanglah sifat sombong, angkuh, munafik. Naudzubillah. Ketika sudah ada sifat munafiknya, maka orang ini akan menjadi orang yang munafik yang pura-pura soleh di depan orang, rajin ibadahnya. Ketika dalam tempat yang sepi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita tanya diri kita sadar diri kita, apakah ketika kita di hadapan orang banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketika kita sendirian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan itulah sifat riya. Alhamdulillah, subhanallah. Kita taat kepada Allah di tempat sepi maupun di tempat ramai. Yang pertama di tempat sepi hanya Allah dan kita yang tahu. Mudah, sangat mudah beribadah di tempat orang yang banyak. Yang tadinya bisa kita di rumah ini jarang sholat Tuhan, tidak pernah sholat Tuhan, tidak pernah sholat tahajud. Ketika banyak kita mau hanya untuk dilihat orang tidak semua. Artinya musyrik shagir, ria itu adalah musyrik yang kecil. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari 4 sifat tercela. Semoga kita semuanya
jadikan hamba Allah SWT yang taat kepadanya, bertakwa kepadanya. Takwa ini hanya kepada Allah SWT. Kalau taat bisa kepada manusia, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada kedua orang tua, taat kepada istri, taat kepada pemerintah, itu taat. Akan tetapi takwa hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mudah-mudahan dijadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kita menjadi hamba-hamba Allah yang banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita terbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sedang mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita banyak melakukan ketaatan, hakikatnya kita sedang mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dekatilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini telah terbukti dari Imam Anas bin Malik. Imam Anas bin Malik pernah menggunakan sapu tangan Rasulullah SAW, yang mana sapu tangan ini pernah digunakan oleh Rasulullah untuk mengelap keringat yang ada di wajah Rasulullah SAW setelah cuci. Namun sapu tangan itu ada di tangan Imam Anas bin Malik. Imam Anas bin Malik menggunakannya. Setelah menggunakannya, diberikan kepada pembantu Rasulullah, kepada khodam Rasulullah SAW. Akan tetapi khodam Rasulullah ini membakar sapu tangannya, membakar sapu tangan Rasulullah yang dipakai oleh Imam Anas bin Malik. Setelah dibakar, maka terjadi sesuatu yang aneh. Akan tetapi hanya kotoran-kotoran yang menempel di sapu tangan itu yang hilang. Sapu tangan ditarik oleh khodam Rasulullah SAW masih utuh, bahkan menjadi bersih. Ini menunjukkan bahwa jasad Rasulullah SAW, bahkan keringat Rasulullah SAW tidak akan pernah mampu dibakar oleh api neraka. Makanya Imam Anas menunjukkan kepada kita semuanya, dekati Rasulullah SAW dengan memperbanyak membaca sholawat kepadanya. Ketika seseorang banyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, akan dekat di akhirat nanti dengan Rasulullah SAW. Dan orang yang sudah dekat dengan Rasulullah SAW tidak akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk diri pribadi dan untuk kita semuanya. Akhirnya kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.